Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiur Rahman. Saya dari program studi teknik sistem informasi kelas P dengan NIM 202053208. Dan di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 4 dasar akuntansi, yaitu persamaan dasar akuntansi. Yang pertama adalah pembagian akuntansi. Akuntansi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan akuntansi pemerintah. Yang pertama adalah akuntansi manajemen. Apa itu akuntansi manajemen? Akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak intern organisasi atau manajemen. Yang kedua, akuntansi keuangan adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak ekstern seperti investor, kreditor, dan BAPEPAM. Dan yang ketiga adalah akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah adalah cabang akuntansi memproses transaksi-transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada rakyat melalui lembaga legislatif serta untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya adalah siklus akuntansi. Siklus akuntansi bisa dilihat, yang pertama adalah bukti transaksi, yang kedua adalah jurnal, yang ketiga adalah buku besar, dan yang keempat adalah neraca saldo, dan kelima jurnal penyesuaian, yang keenam jurnal penutup, dan yang terakhir adalah laporan keuangan. Selanjutnya adalah konsep entitas terpisah. Konsep entitas terpisah adalah perusahaan dianggap terpisah dengan pemiliknya. Dan sebagai contoh konsep entitas, di sini ada contoh dari Eliza. Eliza memiliki uang 10 juta yang akan dibuat untuk salon Eliza. Uang 10 juta ini masuk ke salon Eliza sebagai modal pertama atau kas. Harta salon Eliza, harta salon adalah 10 juta. Kepentingan Eliza juga 10 juta. Harta sama dengan kepentingan pemilik. Harta 10 juta dan kepentingan pemilik juga 10 juta. Dan setelah itu calon Eliza meminjam uang dari kreditor, dan uang dari kreditor tersebut uangnya akan masuk ke salon Eliza, dan yang meminjam adalah Eliza. Dan sekarang harta kreditor sama dengan kepentingan pemilik, karena ini kreditor, karena tadi meminjam uang dari kreditor. Jadi total harta sudah berubah menjadi 11 juta karena yang 1 juta berasal dari kreditor, dan kepentingan pemilik tetap sama 10 juta. Sebagai contoh, ini adalah jurnal dari salon Eliza. Pemilik menyetor uang 10 juta. Dan dapat dilihat di sini ada transaksi harta yang dimaksud ada kas dan piutang, sama dengan ada utang plus modal.
Yang pertama adalah setoran pemilik. Setoran pemilik dari salon Eliza memasukkan uang ke salon adalah 10 juta dan piutang 0 dikarenakan baru pertama buka. Utang juga masih 0, modal tetap sama 10 juta. Dan yang kedua adalah pinjam uang 1 juta. Pinjam uang 1 juta ini dari kreditor yang tadi slide sebelumnya. Pinjam uang 1 juta, kas menjadi plus. Piutang 0, utang plus 1 juta dan modal 0. Ini plus 1 juta dikarenakan tadi meminjam dari kreditor, dan ini juga bertambah 1 juta dikarenakan tadi utang dari kreditor. Selanjutnya adalah saldo. Saldo dari salon Eliza sudah berubah menjadi 11 juta dikarenakan ditambah dari pinjaman uang dan piutang 0. Utang tetap sama 1 juta dan modal masih sama 10 juta. Salon Eliza mendapatkan jual jasa tunai 600.000 dan ini masuknya ke dalam kas. Jadi kas menambah jadi 600.000, piutang masih 0 tetap, utang juga masih 0 dan modal menambah 600.000. Total saldo menjadi 11.600.000 dikarenakan yang 600 ini mendapatkan jual jasa tunai. Piutang masih sama 0 dan utang masih tetap sama 1 juta dan modal menjadi 10.600.000 dikarenakan mendapatkan tambahan dari jual jasa tunai 600.000. Dan selanjutnya adalah jual jasa kredit 2 juta. Maksud dari jual jasa kredit sama saja bisa dikatakan kasbon. Jual jasa kredit kas tidak bertambah dikarenakan dibayarnya secara kredit. Piutang menjadi 2 juta plus 2 juta, utang masih tetap 0 dan modal ditambah 2 juta dikarenakan ini hanya tulisan. Saldo menjadi 11.600.000 tetap sama dan tambah piutang 2 juta, utang masih tetap sama 1 juta dan modal menjadi bertambah menjadi 12.600.000 dikarenakan yang 2 juta mendapat dari jual jasa kredit, tetapi ini dibayarnya kredit, jadi kas tetap masih 0. Selanjutnya adalah membayar gaji. Salon Eliza membayar gaji kepada karyawan, jadi hasilnya adalah min 100.000 dikarenakan ini pengeluaran. Piutang masih tetap 0, utang 0 dan modal min 100.000 dikarenakan untuk. Dan selanjutnya adalah saldo. Saldo dari salon Eliza berkurang menjadi 11.500.000 dikarenakan yang 100.000 untuk membayar gaji karyawan. Piutang tetap sama 2 juta, utang masih tetap sama 1 juta dan modal berkurang menjadi 12.500.000 dikarenakan yang 100.000 untuk
membayar gaji karyawan. Selanjutnya adalah pemilik menarik. Di sini pemilik menarik adalah Eliza mengambil uang dari kas 200.000 untuk keperluan pribadi atau kepentingan yang lainnya, tidak untuk kepentingan salon, dan modal berkurang 200.000 dan saldo menjadi 11.300.000 dikarenakan yang 200 sudah ditarik oleh Eliza untuk kepentingan pribadi. Piutang masih tetap sama 2 juta dan utang masih tetap sama 1 juta. Modal masih berkurang. Modal berkurang menjadi 12.300.000 dikarenakan yang 200 ditarik oleh Eliza untuk kepentingan pribadi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau kata yang tidak tepat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.